Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertawasul kepada Rasulullah, mudah-mudahan yang hadir semua di sini dipanjangkan umur, disihatkan badan pian, dimurahkan rezeki pian, mudah-mudahan apa yang dihajat pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ahli baiti wa awliyaihi ajmain wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi Siti Khadijah al-Kubra al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa biqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca munakib Khadijah ini pada ketika haulannya tanggal 11 bulan Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal, diberi kaya dengan tidak disangka-sangka. Apabila ia berniaga maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang berpangkat baik dunia ataupun akhirat maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang maka membaca munakib ini, kemudian kalau ia kuasa menyembelih kambing dan dibagi-bagikan dagingnya, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal, terbayar utangnya, disampaikan Allah segala hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah pula kelebihan daripada orang yang membaca munajat, itu janji daripada Allah. Maka bila Allah berjanji kadang mau dusta, itu pangdang terjadi, bisa lambat, bisa kaina, bisa di alam akhirat. Dan lagi di antara keistimewaan Khadijah sekaligus perjalanan hidup Sidin yang sangat indah. Artinya indah itu pula sangat elok, bagus. Kayak kita ini kadang-kadang pengen ini pula kadang-kadang perjalanan pian sangat indah. Kenapa indah, Bu? Bila kawa beribadah makan kayak orang itu indah, marahnya beruntung sudah. Banyak saudara kita nang kada kawa, jadi mungkin beribadah kawa, untuk ilmu kawa, makan kayak orang juga, penyembelihan pulang berarti untung. Dunia kawa, boleh ke alam kubur, dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka di sini pula kita imbasnya kepada kita. Bila kita berbuat baik, di situ kita akan diberikan Allah nang bagus-bagus juga. Tapi bila kita menanam kejahatan, nang datang pun kejahatan kepada kita. Bila kita menanam kebaikan, datang kebaikan. Bila menanam kejahatan, datangnya nang kejahatan. Ada kalau semua pun kisahkan, Bu, orang memberi hintalo 4 biji, sekalinya dibelasakan Allah diberi orang juga hintalo 40 biji. Cuma buruk 10, kenapa mati buruk? Pian beriakan nang tambuk sebiji. Jadi bila nyapian berikan nang tambuk sebiji, kina datangnya nang 10 tambuk juga.
Tapi bila pian berikan nang baik-baik, nang datang nang bagus juga. Sama kayak kita di sini pula, bila pian di sini menanam kebaikan, kena dibalas Allah dengan kebaikan. 1 dibayar dengan 10. Bila pian menanam kejahatan, kena nang gugurnya adanya kejahatan. Jadi amun kawa pula kawa kada kawa, dikawakan kita menanam kebaikan. Artinya bila kebaikan umpatan, bila kada kebaikan jangan diumpati. Karena akibatnya itu tanaman pian nang kejahatan. Di antara keistimewaan Hadijah sekaligus perjalanan hidup yang sangat indah ialah bahwa semua putra Nabi dihasilkan daripada Hadijah kecuali Ibrahim, maka dari Maryatul Qibtiyah, seorang jariah yang dihadiahkan oleh Raja Mungkis Mesir kepada Nabi. Hadijah melahirkan anak pula 6 orang. Keturunan pertama ngarannya siapa? Adalah Qasim. Nah, jadi yang ada bilang anak pengarannya Qasim, itu sama ngarannya kayak anak Nabi. Ngarannya sama, Bu. Jadi etibar mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kenapa? Karena mana pula anak Rasulullah itu mana orangnya pula kada sempat balik. Dan lagi anak Nabi kada mungkin kada ke surga. Kenapa? Karena mana surganya itu daripada taat kepada Nabi. Taat artinya pula hendak mana bertanggungan sudah dengan surganya. Karena mana Nabi itu pula orang nang mulia, dijamin hitungannya. Nang pertama anak Rasulullah apa, Bu? Adalah ngarannya Qasim. Anak solong Nabi dengan Al-Qasim dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Kenapa Abul, Bu? Artinya bapak. Kasih Abu itu pula bapak. Cuma disebut orang Abul Qasim. Artinya bapak Qasim. Dialah putra Nabi yang pertama meninggal dan dikuburkan di Mekah. Andaknya di Mekah. Kekumpulan itu kadang-kadang dan di tanah airnya. Di Mekah juga andaknya. Kedua Abdullah, anak Nabi juga, Bu. Kenapa? Ngapa jadi pendengaran Abdullah itu artinya pula hamba Allah. Cuma jangan ngaran Allah, Bu, tambahi Abdullah. Bilanya Allah, wah jurang Allah bisa bahirakan. Minyor anak bahira padanya. Jadi jangan katanya bilanya Allah tambahi ngarannya Abdullah. Nah, Abdullah tambahi Bu. Nah, jadi yang kedua anak Nabi ngarannya Abdullah. Nang sering dijuluki At-Tahir, orangnya suci. Artinya suci apa, Bu? Artinya orangnya bagus, suci daripada dosa. At-Tahir dipanggil orangnya suci. Nya kada sempat balik tadi, Pak. Nang sempat balik ia Siti Fatimah kawin lawan Ali, mengeluarkan Hasan Husin, mengeluarkan daripada para habaib. Nah, jadi kita kawan-kawan, jadi kita bulan mandangannya etibar, mudah-mudahan berkahnya kepada kita, amin. Dan kedua Abdullah sering dijuluki At-Tahir, dijuluki orang pula At-Tahir. Nah, dijuluki orang At-Tahir sama kayak orang-orang alim tuh, Bu, melajari orang dijuluki orang siapa namanya si guru orang. Nah, dijuluki julukan ngarang tadi. Ada ini Abdullah anak Nabi disebut dijuluki orang artinya gelaran namanya At-Tahir, suci. Bahasa suci, Bu, artinya taharah, orang nang bersuci. Gitu, Bu. Dan At-Taib, apa artinya, Bu? Orang nang baik-baik. Dia mun Taib, bulan anak pun Abdul Taib, bulan ada bapak. At-Taib itu Taib, orang nang bagus-bagus. Jadi anak Nabi nang ketiga ngarannya apa? At-Taib, karena ia At-Taib terlahir pada masa setelah lahirnya Islam. Habis itu, Bu. Dan meninggal dalam usia anak-anak di tanah haram. Nang ketiga anak Nabi ngapa, Bu? Zainab. Zainab pulang bulan anak sidin bini-bini berarti ini Zainab. Zainab ini anak Nabi nang bini-bini ya tadi sampai balik benang tertinggal ya Siti Fatimah aja. Nang ketiga anak Nabi Zainab, anak perempuan paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Belum jadi rasul sudah diangkat, itu artinya sudah ada nih, cuma kada sampai balik.
Dan dia telah menikah dengan Abul As bin Rabi', artinya menikah dengan Abul As bin Rabi', meninggal dia. Dan setelah masuk Islam, dia berhijrah sebelum Islamnya Abul As. Dan hijrahnya meninggal dunia pada awal tahun ke-8 daripada tahun hijrah Nabi, dan dimakamkan di Taman Baki. Keempat ialah Ruqayyah. Nang keempat anak Nabi Ruqayyah. Nang kelima Ummul Kalsum. Nang keempat ngarannya Ruqayyah, nang kelima Ummul Kalsum. Kedua pernah dijodohkan dengan kedua anak-anak Abu Lahab. Pernah itu bulan jadi nang tadi nang laki-laki tadi aja bukan sampai balik bulan nang tadi sawat nikah juga, artinya dijodohkan dengan kedua anak Abu Lahab, orang nang celaka dan terhalang daripada rahmat Allah. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab, marahlah Abu Lahab, bersangatan marah dan berkata kepada kedua anaknya, "Kapalaku dan kepala kamu berdua haram jika tidak kamu cerai akan kedua anak Muhammad." Turun ayat bungar ayat andaknya di Al-Qur'an, coba sidin supang kesambat ngaran sidin. Gitu makanya ngar anak kita mengkawan ibu Abu Lahab jangan, jangan, nang kada baik itu di jangan. Jadi cari ngaran nang baik-baik, seperti kayak ngaran anak Nabi, seperti kayak ulama. Nah, tapi kadang-kadang pula kita ada di mengambil itibar ngaran orang-orang kaya bagus juga, saya kira kaya dunia, cuma nyatakan saya kira kawa ibadah, tapi nang baiknya tadi ngaran ulama. Dunia untung, alam ke alam kubur pun untung. Dan yang kedua anak Muhammad yang mempunyai akan perkataan ini, dengan begitu Abu Lahab bermaksud menyakiti Nabi Muhammad SAW kalau keduanya berpisah sebelum dijima juga Bu, dengan keduanya. Kemudian Ruqayyah kawin dengan siapa? Kemudian Ruqayyah kawin dengan Sayyidina Utsman, pula dikawinkan lawan Sayyidina Utsman bin Affan, dan hijrah bersama ke negeri Habsyah untuk menyelamatkan iman. Kemudian dia kembali berhijrah bersama Utsman ke Madinah. Ruqayyah pula meninggal di sisi Utsman, dikuburkan di Baqi. Kemudian itu Utsman menikah dengan Ummul Kalsum, pulang saudara Ruqayyah. Jadi boleh iba alih kesepanggal pulang boleh iba kada apa munnya hakuna cuma jipin benu asa kada nyaman pangasa bekas kakak aja atau bekas adik, padahal itu hukumnya ini boleh bulan. Dan dengan kemudian itu Utsman menikah pulang dengan Ummul Kalsum, saudara Ruqayyah tadi Bu, dan Ummul Kalsum meninggal di sisi Utsman, dikuburkan di Baqi pulang. Jadi Utsman menikah kedua putra Rasulullah SAW. Karena itu Utsman terkenal dengan dua nur. Dan seandainya masih ada ujian Nabi lagi putra Rasulullah, niscaya Rasulullah nikahkan pula kepadanya Utsman. Cakanya ada kenapa Utsman pulang kau nikahkan? Bukan pula ambil etibar, artinya nang baik-baik diambil Nabi. Nabi itu mengambil nang baik. Utsman pula bagus meninggal kena saya kok Utsman pulang mengawininya. Ini ngaran judulnya ada. Nabi pulang bulan bagus saja. Jadi Nabi orangnya, Utsman pun orang nang bagus-bagus. Nang kanan pulang adalah Fatimatul Zahra yang terkenal dengan betul. Dan Fatimatul Zahra tadi pula dan Ibu Hasan dan Husain istri Imam Ali. Nah, jadi ini Fatimah ini kawin lawan Sayyidina Ali, ibunya Hasan Husain. Jadi anak Sayyidina Ali ngarannya Hasan lawan Husain. Jadi bagus dia boleh bilang anak yang Hasan, Muhammad Hasan, Husain, Muhammad Husain atau Ahmad kabula. Artinya ditambahilah Muhammadnya kalau pina-pina kada sanggup menyandangnya tadi. Jadi Muhammad Hasan atau Muhammad Husain bila ada anak, bilanya sudah tahu lah, sudah tangarang-arang pakai nanti ulah. Maksudnya itu yang sangat baik menggaulinya dan sangat tulus mencintainya.
Maka Ali tidak menikah dengan lain hingga Fatimah meninggal di dalam usia 30 tahun. Maklumnya Bu, Fatimah meninggal 30 tahun aja. Pian sudah umur 70 mah jauhnya beberapa lipat. Berarti keuntungan gitu pula. Fatimah meninggal dalam usia 30 tahun dan dikuburkan di Baqi, dan ada pula yang mengatakan dikuburkan di rumahnya di sisi makam Nabi. Sekarang tempat itu sekarang di dalam masjid. Di dalamnya ada jadi higa Nabi, ada namanya di higa Nabi, ada namanya di rumahnya. Di rumahnya itu maksudnya kayak besar kita pula orang kayak bakubah punya orang nang meninggal nang baik-baik. Amun kita gue meninggal dia hendak orang di muka rumah bermama menyamat. Mandak nih ini kayak apa aja kasangit orang. Ya, jadi orang nang baik-baik itu pula orang bicara malam kasihan kada takut-takutan, tapi amun kayak kita pula dia hendak orang bermamai orang rumah gini ini hendak di sini. Nah, gitu pula berarti. Di dalam hal ini tidak ada riwayat yang paling sahih. Demikian dikatakan bahwa putra Nabi, putra-putra Rasulullah telah masuk Islam dan berhijrah bersama ke Madinah dari tanah haram itu pula. Dan di antara keistimewaan Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melupakan cintanya kepada Khadijah. Artinya pula kegenangan terus, kebaikannya terus sama kita juga. Bila pian menanam kebaikan, umpamanya pula kayak pian tancap memberi mintu hawadai gula laki pian enak bebini kan diberiakan sini ngapang-ngapang bebini minantuku bagus sudah amun pian kada tahu lihat takannya situ. Nah jinang Tuhan yang penting pula nang Tuhan dulu dibaiki. Amun sudah pian min Tuhan dibaiki lalu anak pian tunduknya kada wani. Maginya anak orang nang beriman, maginya amun nang pinawang-wangan lain pula kan gitu bisa memanglah. Ini amun anak nang beriman ya kada wani. Makanya bilanya perintah mama kadang-kadang pula gitu dilaksanakannya. Di antara keistimewaan Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melupakan cintanya kepada Khadijah untuk selama-lamanya. Dan Nabi selalu menjaga keluarganya. Semasa hidupnya beliau selalu mengirim hadiah untuk keluarga Khadijah. Tidak pernah meninggalkan mereka setiap Nabi membagi-bagikan rezeki. Maksudnya pula Nabi itu bila membagi-bagikan rezeki, pamannya kayak kambing kan menyembelih, pahalanya apa dia yang dibagi sini kepada keluarga Khadijah dulu. Keluarga Khadijah dulu artinya makanya kalau kita berberi itu pula bagus keluarga. Yang pertama dulu pula paguruan, yang kedua kawitan, yang ketiga nyandang sanak-sanak, empat hanya keluarga, nang keluarga dekat. Ada ini nang diberi pula nang dibanjar. Kurangnya kalau temun mana-mana sekali sebakas. Ini abdal dulu paguruan, kawitan ibu bapak, keluarga dan keluarga dekat bu, dan sanakan itu nang dekat-dekatnya dulu pula. Nah kebanyakan juga orang anak mencari nama ya nang jauh-jauh dulu. Nang rupa-rupa di higa bulit tidak kegenangan. Sama kadang-kadang pula sarwan itu juga. Nang jauh di Kuwait, di Kiawi, nang di rumah ada keingatan. Bisa itu, bulan kesibukan, bisa kada keingatan. Padahal nang di rumah itu apa bu? Sidin makan sambal, ada ingat lagi. Padahal si nang memberikan sambal, maka kada ingat bu. Iya pengalih mulai ini. Kada kira-kira mungkin pula kada ingat. Nah di itu aja enggak bu. Jadi kita berpadai. Oh, banyak Allah nah aku semalam saruan. Ada ingat yang kada ingat bikin kayak apa aku saruan. Kada apa aja aku kada ingat belum menyamatai nah. Ayo ditanya ada apa? Itu kada apa beneran kada ingat. Nya buat kalupaan bekiawan nih kadang dulu jauh rupak tak ada kagenangan padahal nang rupak ini bagus juga sekali seminggu berdahulu. Nah, lalu sekira jangan ada salah lagi, Bu. Dan di antara keistimewaan Khadijah pula tadi bahwa Rasulullah banyak sekali menyebut nama Khadijah dikuyai. Makanya bila pian kadang-kadang bila pian punya laki meninggal, laki baik pian kadang-kadang pian tak kuyai itu. Tak sabut-sabut banyak tuh rencak pian kini mahadiahi mangirimi mahauli itu punya kagenangan baik sidin amunnya kada tepi bagus pula ya nang kada tepi kagenangan.
Makanya di sini bila umpamanya mahaul itu pahalanya gesan mayat tadi Pak. Sudah hadiah umpamanya kayak wadainya apa duit punya itu hadiahnya gesan mayat tadi Pak. Sudah pula pian gunang maniatakan ada ulun tadi hanya menyambetakan ngarannya nang dihadiahi orangnya gini gitu Pak. Jadi pian pulang hakikatnya juga nang ku hadiahi pulang orangnya gini gitu bulan. Dan di antara keistimewaan Khadijah bahwa Rasulullah banyak sekali menyebut nama Khadijah, menyertakan kebaikan-kebaikannya serta memujinya. Dipuji-puji Bu dengan sebaik-baik. Boleh ya kita memuji mayat boleh, pula kebaikannya dikuyai. Jangan kajian sebut memuji. Gitu kita memuji pula artinya kebaikan si umanya si anu tu baikan benar si umma si untung meninggal sampai kawan berzikir rancak beribadah itu kebaikannya dikuyai. Jangan dikuyai nang ada bagusnya. Nan gitu pula ingat gitu. Di antara keistimewaan Khadijah bahwa Rasulullah banyak sekali menyebut nama Khadijah dan menyertakan kebaikannya Khadijah serta memujinya Khadijah dengan sebaik-baik pujian, memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya Khadijah, mendoakan Rasulullah sering menceritakan tentang harta kekayaan Khadijah, kemuliaan Khadijah, keutamaan Khadijah, kesempurnaan Khadijah. Manakala Aisyah mendengar Rasulullah sedang menceritakan tentang Khadijah, maka ia betul-betul merasa cemburu. Itu pula hukum daripada sifat perempuan panimburuan. Nah ini bilangnya si dominantu dua kadin tujuh, jangan minantu saya kung dipuji. Nang saya kong kaya dipuji maka mendengar telinganya aku aja kada aku geni lagi mamang ini. Jadi jangan bila itu walaupun belum minantu sayang di saikong jangan katahuan, jangan nampak. Anak dintuje sayang pinang saikong ini pin sayang pasien jangan nampak. Kainanya di sini kecemburu. Awas di mamang itu bilanya uyuh kada kuangkat. Jadi sayang usano aja, bila kina uyuh kina cari si anu aja, kada jangan mencari aku. Wah, gitu bulan artinya asa cemburu juga. Jadi kita kepada kita Bu, bila pian sayang jangan ketahuannya, sembunyikan karena mana gitu sifat manusia ada cemburu, ada sayang, ada sedih, ada gembira, ada tangis, ada daripada tawa. Jadi mun kau belum berpesan kepada mun kau kita di sini banyak gembira aja. Penjipin ada pang sedih, iya sedih, bila sedih gembirakan. Kayak apa caranya menggembirakan? Jangan sedih, karena mana pula sedih itu perbuatan iblis. Iblis ketujuh nang orang tuh sedih sukanya. Ada kebaikan kita gembira mensyukuri apa yang sudah ditakdirkan Allah. Nah terdapat turun sampaikan bulan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.